Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyampaikan paparan tentang rancangan inovasi dan solusi yang dapat saya lakukan sebagai bagian dari penguatan lembaga kami. Sekaligus guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titik Nawangwati, NIM 2281131511512. Saya merupakan guru kelompok A di RA Islamiyah Ketangi 2 yang berlokasi di Dusun Paren, Desa Ketangi, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang. Selama kurang lebih 12 tahun, saya mengabdi sebagai guru RA ini. Saya menyaksikan bagaimana perjuangan lembaga ini dalam bertahan, tumbuh, dan berusaha menjadi tempat yang layak untuk mendidik generasi penerus yang berakhlakul karimah. Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok inovasi, izinkan saya memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang lembaga kami. Lembaga RA Islamiyah Ketangi 2 adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang berbasis Islam. Lembaga ini berada di bawah naungan Muslimat Nahdlatul Ulama. Pada tahun ajaran 2024-2025, jumlah siswa kami ada 23 dan alhamdulillah pada tahun ini kami meluluskan sebanyak 16 siswa. Dengan tenaga pendidik berjumlah 2 orang, yang satu guru sekaligus merangkap sebagai kepala sekolah. Struktur organisasi kami terdiri dari kepala sekolah, guru, dan komite. Namun, belum sepenuhnya memiliki sistem manajemen kelembagaan yang ideal. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, RA kami masih mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Namun secara jujur kami akui bahwa implementasi masih belum maksimal karena keterbatasan sarana dan sumber daya. Untuk sumber pendanaan utama adalah dari bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP dan infak bulanan peserta didik. Karena kondisi wali murid yang sangat beragam, untuk saat ini kami tidak bisa menaikkan penambahan infak bulanan. Ini juga berefek ke kegiatan pembelajaran juga. Jadi kami juga belum ada, masih berkurang, intinya masih berkurang antara alat peraga dan fasilitas pembelajaran lainnya, terutama untuk ruang kelas. Kami hanya memiliki 1 ruang kelas saja. Untuk menyiasati agar pembelajarannya bisa kondusif, kami melakukan penyekatan untuk ruang kelasnya. Jadi 1 ruang kelas kami sekat menjadi 2, yang 1 untuk kelompok B dan yang ruangan yang satunya untuk kelompok A. Dan alhamdulillah dengan cara ini pembelajarannya bisa lebih kondusif walaupun belum bisa maksimal. Itu sedikit tentang lembaga
RA Islamiyah Ketangi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah inovasi yang saya gagas dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan di lembaga kami tercinta. Inovasi yang kami rancang bukanlah hal yang mewah, namun lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Ini kami ada gagasan ini karena kami melihat kondisi nyata di lapangan seperti apa dan kami mencoba menggali untuk merancang inovasi ini dan sebagian dari inovasi ini sudah kami laksanakan. Inovasi yang pertama yaitu tentang outing kelas yang berbasis kearifan lokal. Nah, kami ingin memanfaatkan lingkungan sekitar seperti sawah, ladang, dan budaya desa untuk menjadikan proses belajar lebih kontekstual dan menyenangkan. Kegiatan outing kelas yang sebelumnya bersifat spontan akan kami rancang lebih terstruktur. Jadi untuk awal tahun pembelajaran seperti ini akan kami rancang secara terstruktur dan nantinya ini adalah menjadi program andalan di tahun ini. Karena untuk tahun-tahun kemarin setiap ada gagasan atau inovasi baru itu kami spontan. Jadi waktu saat ada di pikiran, nah itu langsung kita laksanakan. Tapi untuk tahun ini kami akan berusaha agar inovasi ini bisa terstruktur dan kita bisa menyampaikan lebih awal ke wali murid. Misalnya seperti belajar tema tumbuhan, langsung kita akan ke sawah, belajar doa-doa, itu kita langsung ke musola dengan mengerjakan sholat duha di sana. Terus juga di desa kami itu ada suatu adat istiadat atau kebiasaan itu namanya sadranan atau sawalan. Jadi setiap setahun sekali itu ada sadranan, biasanya itu dilakukan di bulan Ruah. Bulan Ruah itu bulan ya sebelum puasa itu ada sadranan. Kita akan melakukan doa bersama atau tahlil ke makam yang ada di sekitar dusun. Dan kita juga akan mengadakan kegiatan sosial desa lainnya. Bagian ini adalah bagian dari pendidikan karakter. Kegiatan ini akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Untuk inovasi yang kedua adalah kami merancang inovasi administrasi digital sederhana. Kami merancang penggunaan Excel atau aplikasi sederhana seperti Google Sheet untuk mencatat kehadiran, tagihan infak, dan data pengembangan anak. Sistem ini akan terhubung langsung dengan wali murid sehingga jika ada kekurangan infak atau keperluan lain, wali murid dapat segera mengetahuinya. Yang ketiga adalah inovasinya tabungan amal anak atau infak Jumat. Nah, kalau infak Jumat ini sudah kami lakukan sejak lama, tapi untuk tahun ini kami akan merancang, akan ditambahkan selain dari anak-anak juga akan diadakan madrasah emak-emak. Nah, ini kita akan menghidupkan kembali tabungan amal anak setiap Jumat sebagai latihan kepedulian anak untuk lingkungan sekitarnya. Untuk madrasah emak-emak ini dijalankan sebulan sekali. Mungkin kita akan membahas mengenai pengasuhan gizi anak dan keagamaan.
Nah, ini juga kita akan bekerja sama dengan pemerintah desa, karena di desa ini juga ada program namanya itu program Bina Keluarga Balita. Nah, itu kami nantinya akan berkolaborasi dengan kader-kader Posyandu yang ada di Desa Ketangi. Untuk inovasi yang selanjutnya yaitu setelahnya itu ya, inovasinya ada yang satu lagi, kita akan mengedepankan permainan-permainan tradisional yang saat ini sudah mulai punah, yaitu seperti permainan dakon, permainan kalau untuk anak PAUD, anak usia dini itu adalah permainan dakon, terus obrok, gobak sodor. Nah, walaupun ini sifatnya hanya menghibur, tetapi ini juga mengasah motorik anak, motorik kasar anak, dan kerja tim, serta kecerdasan sosial anak. Karena nanti di situ anak-anak akan berpikir, jadi tidak egois, cara bermainnya kerjasama itu seperti apa. Nah, di situ kita akan mengasah pengembangan yang seperti itu. Inovasi yang sudah berjalan juga tapi masih belum terlaksana secara maksimal yaitu masalah pojok baca. Nah, buku cerita bergambar dan pojok baca ini menjadi inovasi kami juga, walaupun tahun kemarin pas saat mau akreditasi itu sudah mulai kami laksanakan, tapi pelaksanaannya masih kurang maksimal. Dengan membuat buku sederhana hasil karya guru, mungkin dari hasil karya guru atau mungkin kita bisa membeli di toko buku, itu akan memperkaya literasi dini. Jadi membuat sudut baca dari, misal dari guru itu kita membuat sudut baca dari kardus, kain bekas, dan buku-buku sumbangan. Itu akan mengasah atau akan menambah minat baca anak di usia dini. Dari kesekian inovasi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada inovasi-inovasi yang jangka pendek ataupun yang perlu waktu. Nah, inovasi jangka pendek ini ditargetkan dapat dilaksanakan dalam waktu kurun kurang lebih 1 tahun ke depan, antaranya yaitu yang tadi, yang penggunaan Google Form, Excel untuk absensi dan laporan harian, membuat media belajar dari bahan kardus, mengaktifkan kembali kegiatan tabungan amal dan madrasah emak-emak, serta menata pojok baca sederhana dengan buku dari hasil sumbangan, pelatihan digital sederhana untuk guru melalui media online. Nah, ini adalah inovasi jangka pendek. Untuk inovasi yang jangka panjangnya, inovasi jangka panjang itu lebih bersifat strategis dan bertujuan memperkuat kelembagaan dalam 3-5 tahun ke depan. Nah, seperti menjalin kerjasama resmi dengan pemerintah desa untuk dukungan fasilitas. Nah, di sini kami kendalanya karena memang untuk dana desa itu juknis untuk pendidikan yang di bawah naungan suatu kelembagaan itu tidak bisa mendapatkan bantuan dari dana desa. Nah, di sini kami sudah mungkin dari 2 tahun yang lalu kami itu selalu mencoba mengajukan usulan ke desa setiap ada musyawarah desa itu. Tapi kami selalu intinya terpentok dengan juknis yang ada di pemerintahan desa. Nah, tapi kami tetap tidak putus asa. Yang penting kami sudah berusaha
masalahnya nanti hasilnya itu bagaimana itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami hanya sifatnya berusaha, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah desa. Terus kami juga akan membangun ruang kelas tambahan dan halaman yang bermain representatif. Ini juga kami berusaha mungkin walaupun sekarang cuma sebagai impian kami, tapi semoga suatu saat nanti, mungkin bukan pada masanya kami itu terlaksana, mungkin nanti untuk kedepannya untuk anak cucu kami, semoga rancangan ini bisa terlaksana dan bisa terrealisasi. Terus kami juga akan berusaha menyusun kurikulum lokal yang memasukkan unsur-unsur budaya lingkungan desa. Nah, ini adalah tantangan buat kami, bagaimana kami bisa berinovasi dengan membuat kurikulum mengenai budaya dan lingkungan desa. Tentunya ini sangat membutuhkan SDM yang tinggi. Nah, sementara di kami itu untuk SDM-nya itu saya akui masih jauh sekali. Nah, mungkin dengan cara tadi belajar digital secara terintegrasi itu berbasis aplikasi itu juga bisa membantu kami. Kami juga akan belajar mungkin kalau mungkin bisa lewat YouTube, terus lewat webinar, nanti kita bisa mengimplementasikannya di sekolah kami. Nah, ini adalah inovasi yang akan kami rancang. Semoga mohon doanya Bapak dosen, semoga dengan segala keterbatasan lembaga kami, dengan segala keterbatasan SDM kami bisa tetap mengembangkan lembaga kami sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Setelah kami menyampaikan inovasi-inovasi yang akan kami lakukan untuk lembaga kami, tentunya inovasi itu tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang akan kita lalui. Nah, untuk tantangan-tantangan tersebut, tantangan yang dari dalam itu karena hanya ada 2 guru, ini tetap 2 guru tetap, maka beban kerja kami tinggi. Selain kami harus mengurus administrasi, kami juga harus bisa menyeimbangkan pembelajaran di kelas. Karena hanya dua guru ini sangat membutuhkan waktu yang ekstra. Karena kami juga tidak hanya fokus dalam sekolah. Kami juga mungkin punya usaha lain setelah kegiatan sekolah. Ini menjadi masalah internal kami. Kami harus benar-benar bisa membagi waktu sebaik mungkin agar antara kegiatan atau pembelajaran di sekolah itu bisa seimbang dengan kegiatan yang di rumah. Karena mungkin kalau kita hanya mengandalkan di sekolah saja, itu kalau bahasa Jawanya itu di sekolah itu tidak bisa untuk pangupo jiwa gitu. Maksudnya kita tidak bisa mengharap untuk kesejahteraan kita kalau hanya mengandalkan di sekolah. Tapi kembali lagi saya perbaiki niat saya niatkan dalam mengabdi di RA itu saya ikhlas karena hanya mengharapkan ridho Allah. Semoga dengan pengabdian saya ini nantinya
bisa membawa keberkahan untuk hidup saya, untuk keluarga saya. Tapi saya yakin karena selama ini, selama 12 tahun saya sudah mengabdi di RA ini, alhamdulillah Allah selalu mencukupi serta memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk saya dan kehidupan keluarga saya. Terus masalah internal yang lainnya yaitu selain beban kerja yang tinggi, waktu guru juga terbagi antara mengajar, mendampingi, dan administrasi. Terus keterbatasan literasi digital. Untuk permasalahan dan hambatan eksternal, yang pertama kondisi ekonomi wali murid yang beragam, fasilitas belajar terbatas dan belum ideal, kurangnya dukungan anggaran dari desa. Nah, ini adalah menjadi tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang ada di luar. Terus bagaimana solusi secara individu dan kolektif? Solusi secara individunya, yang pertama kita mengikuti pelatihan online secara mandiri. Mungkin bisa lewat YouTube. Saya sering sekali melihat YouTube, karena kalau untuk webinar atau itu kadang suka berbayar, jadi saya sering melihat YouTube. Kalau YouTube itu kita bisa melihatnya sesuai dengan waktu yang kita punya. Tidak harus hari ini, kita mungkin pas ada waktu senggang, kita menyempatkan untuk melihat YouTube demi untuk kemajuan kelembagaan. Terus membuat media belajar yang murah dan kreatif. Menyusun jadwal kerja agar waktu produktif terbagi rata. Nah, itu adalah solusi secara mandiri, solusi sendiri yang bisa dilakukan. Untuk solusi yang kolaborasi itu kita berusaha mengajak wali murid aktif melalui forum mujadah. Nah, di kelembagaan kami sering melaksanakan mujadah itu setiap Jumat Kliwon. Nah, jadi setiap Jumat Kliwon itu kita mengadakan pertemuan. Yang satu niatnya kita bersilaturahmi dan mujadah untuk anak-anak kita. Nah, itu melalui kegiatan itu kita bisa menggali atau kita bisa menciptakan keakraban dengan wali murid, sehingga nanti kalau ada sesuatu itu kita lebih gampang untuk menyampaikan ke wali murid. Yang kedua yaitu melibatkan tokoh masyarakat dalam outing kelas. Misalnya kalau kita outing kelasnya di sawah, nah itu nanti kita bisa melibatkan petani. Nah, di situ mungkin kita bisa melibatkan petani, bagaimana petani itu, seperti apa petani itu kita bisa menjelaskan ke wali murid. Serta kita bisa melibatkan tokoh masyarakat, mungkin tokoh agama saat kegiatan sadranan atau sawalan. Nah, kita akan kolaborasi juga dengan pemerintah desa dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah desa serta dengan muslimat NU yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau di lingkungan lembaga. Kebetulan di lingkungan lembaga kami itu ada 3 dusun. Nah, dari situ kami juga bisa menggali dana dari minta atau karena memang sudah sejak dulu untuk muslimat dusun itu suka memberi donatur ke lembaga kami. Beberapa inovasi yang sudah mulai kami terapkan ini menunjukkan dampak
Antara lain itu anak lebih antusias dalam kegiatan belajar, apalagi kalau belajarnya itu di ruang kelas, mereka akan lebih bebas, lebih merdeka, lebih bisa mengekspresikan suasana hatinya dan bisa lebih mengembangkan bakat yang ada di dalam diri mereka. Dan orang tua pun mulai memahami pentingnya pendidikan PAUD. Terus muncul juga mungkin relawan dari masyarakat membantu kegiatan ini. Namun masih banyak yang harus diperbaiki, terutama dari aspek fasilitas dan pelatihan gurunya. Untuk potensi keberhasilannya itu inovasi berbasis lokal ini memiliki potensi berhasil karena mungkin karena tidak membutuhkan biaya besar. Jadi ini kemungkinan keberhasilannya itu lebih besar. Dan inovasi ini sesuai dengan karakter masyarakat yang ada di desa. Serta inovasi ini bisa diterapkan dengan pendekatan secara bertahap. Jadi tidak langsung sekaligus kita terapkan, tapi inovasi ini bisa kita laksanakan secara bertahap. Menguatkan hubungan sosial antara guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan inovasi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu inovasi yang berbasis lokal ini akan lebih menguatkan hubungan sosial antara guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, dari paparan yang sudah saya sampaikan, mungkin saya bisa mengambil sedikit kesimpulan, dan kami juga mempunyai harapan. Nah, untuk kesimpulannya, inovasi adalah kebutuhan mutlak bagi lembaga kecil seperti RA kami, bukan untuk bersaing, tetapi untuk bertahan dan memberikan layanan yang bermakna. Karena kehidupan di desa, jadi kami tidak berharap yang muluk-muluk, bisa bertahan saja sudah alhamdulillah, dan bisa memberikan layanan yang lebih bermakna, lebih berarti ke masyarakat itu suatu rezeki, suatu kebanggaan bagi kami. Nah, sarannya yaitu perlu dukungan dari pemerintah dan Muslimat NU berupa pelatihan dan bantuan sarpras. Perlu platform berbagai praktek baik antar RA setingkat desa ataupun kecamatan. Kami juga berharap semoga lembaga kami terus berkembang walaupun kami berada di daerah yang segala sesuatunya serba terbatas. Kami tetap berharap menjadi rumah pendidikan yang hangat bagi anak-anak dan dapat menumbuhkan generasi Islami yang kuat dan yang berakhlakul karimah. Saya percaya perubahan bisa dimulai dari hal kecil, asalkan kita lakukan dengan konsisten dan melibatkan hati. Seperti yang pernah Pak dosen katakan, kalau kita tetap bisa menata hati, tetap bisa meluruskan niat kita, insya Allah dengan kita memperbaiki diri, dengan kita introspeksi diri, nanti segala sesuatu itu akan datang dengan tersendirinya. Kita perbaiki diri, kita majukan lembaga ini dari diri kita sendiri. Insya Allah saya yakin dan saya percaya semuanya nanti akan terwujud. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon doanya juga untuk kami Pak dosen, semoga kami bisa melaksanakan amanah ini, serta kami juga mengucapkan banyak-banyak beribu terima kasih atas ilmu yang sudah Bapak berikan.
Ini benar-benar sangat kami rasakan manfaatnya khususnya bagi saya dan lembaga saya dengan adanya mata kuliah inovasi ini sangat-sangat bisa kami rasakan manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang Pak dosen berikan bisa menjadi jariah yang tidak terputus untuk Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.